Halo, pada video kita hari ini kita akan belajar tentang karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita akan belajar tentang intan dan grafit, kemudian kita belajar tentang plastik, kode-kode yang terdapat di plastik, kemudian logam, dan seterusnya. Ada 4 hal yang akan kita pelajari pada video kita, yaitu intan dan grafit, plastik, logam, tulang, dan gigi. Yang pertama adalah intan dan grafit. Ini adalah dua benda yang memiliki penyusun sama, yaitu karbon. Tapi dia memiliki karakteristik yang berbeda karena susunan atom yang terdapat pada benda tersebut. Ini intan. Intan adalah logam. Intan adalah penyusunnya juga karbon. Ini adalah pensil, ya, yang hitam-hitam ini adalah juga karbon. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda karena susunan partikelnya berbeda. Apakah perbedaan keduanya? Yang pertama dari warnanya kita bisa melihat yang tadi ya, yang satu hitam, yang satu bening, kemudian kekerasannya sudah pasti tahu yang intan adalah lebih keras ya. Kalau pensil, mata pensil itu akan rapuh, mudah patah. Kemudian kalau dilihat dari konduktor atau isolator, intan itu isolator, grafit itu konduktor, fungsinya ya perhiasan. Kemudian intan itu digunakan sebagai alat pemotong, mata bor biasanya untuk penambang di bornya itu biasanya dipasang intan ya, karena tingkat kekerasannya sangat tinggi, dijadikan untuk mata bor. Kalau grafit ya bahan pensil, elektroda pada baterai ya. Kalau kalian buka itu baterai pasti ada kayak hitam-hitam di tengahnya, itu adalah grafit. Kemudian kalau dilihat dari ikatan atom C-nya, kalau di intan ini 4 atom C karbon itu mengikat ya, satu atom mengikat 4, jadi sangat kuat. Kalau dia grafit dia hanya mengikat 3, jadi ada satu elektron yang tidak berikatan, itu yang membuat grafit mudah patah. Yang kedua adalah plastik ya. Kalau kita melihat di plastik ini ada berbagai macam kode ya. Kalau kita buka di bawahnya plastik ada kode. Kode-kodenya itu 1 sampai 7. Kita akan melihat apa sih kode-kode dan maksudnya. Ini adalah kode yang pertama ya. Kode 1 atau PT atau biasanya disingkat dengan PET ya. Ini nama senyawa ya. Ini adalah biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang sekali minum ya, makanan atau minuman sekali minum. Tidak bisa dijadikan berulang kali karena kandungan ya, ketika dijadikan 2 kali sulit untuk dibersihkan dari bakteri, sehingga kemungkinan bakteri akan tersimpan di situ sangat ada, dan itu tidak dianjurkan untuk menggunakannya 2 kali ya. Jika kalian ada memakainya seperti ini, nah tidak usah digunakan lagi ya, karena itu hanya dirancang untuk sekali pakai. Yang kedua adalah HPDE ya. Perbedaannya ini adalah kalau plastik HPDE itu sangat keras ya. Biasanya bisa ditemui di botol-botol sampo, botol pelembab ya, mainan, itu HPDE ya. Ini yang paling umum didaur ulang dan dianggaplah plastik aman, tapi ya tidak dianjurkan untuk makanan atau minuman ya. Ini lebih kuat dari panas ya, dari sinar matahari. Kemudian yang ketiga adalah PVC ya. PVC bersifat lembut, fleksibel ya. Biasanya digunakan untuk pembungkus makanan, botol sayur, dan lainnya. Ini untuk pelampung bayi ini juga menggunakan PVC ya. Atau misalnya pipa paralon kalian itu juga PVC ya. Jadi pasti tidak dianjurkan untuk menyimpan makanan yang berulang kali ya, hanya untuk membungkus saja plastik tersebut. Kemudian ini adalah LPDE, ini LPDE.
plastik LPDE, tingkat keracunnya lebih rendah daripada yang sebelumnya ya. Ini tidak dapat didaur ulang, dan jika pun didaur ulang bukan plastik lagi tapi pembuat ubin lantai. Bisa ditemukan di pembungkus baju kalau kita ke laundry, ada bungkus baju. Kemudian untuk botol pemas kendaraan. Yang kelima ini adalah yang sering kita temukan di botol-botol makanan kita, yaitu PP atau kode 5. Ini kuat, ringan, tahan panas, kemudian dapat digunakan untuk menyimpan makanan atau minuman karena tidak terpengaruhi oleh panas di luar sehingga makanan tidak terkontaminasi ya. Kemudian dapat didaur ulang. Ya, inilah yang sering digunakan untuk botol minuman atau makanan dan dianjurkan ya, yang berkode 5 atau PP. Jadi silahkan cek botol minum dan makanan kalian. Kalau tidak 5 kodenya, silahkan pakai yang kodenya 5. Coba sekalian searching merek tertentu yang memiliki kode 5 untuk keamanan makanan dan minuman Anda. Yang keenam, ya kalau kita biasanya beli makanan di luar, bungkusnya pakai styrofoam ya, yaitu PS ya. PS atau styrofoam ini plastik yang mudah ringan, terus kuat, mudah dibentuk, kemudian murah. Ini yang biasanya penjual-penjual di kaki 5 untuk membungkus makanan menggunakan ini. Tapi sebenarnya ini ada senyawa yang bahaya, yaitu stiren ya, pada plastik ini. Jika terkonsumsi kita dapat menunjukkan kanker dan gangguan reproduksi. Jadi kalau misalnya kalian beli, silahkan minta dilapisi misalnya kertas sebelum makanan itu, dan upayakan harus ada pelapisnya, apalagi jika makanan yang kalian beli itu adalah panas ya. Yang ketujuh adalah botol yang kode plastiknya adalah 7 atau others. Biasanya bahan-bahan di luar dari bahan ke-6 tadi ya. Sebenarnya tidak dianjurkan untuk botol minum dan pembungkus makanan, tetapi kebanyakan ini di kode 7 ditemukan biasanya di galon minum kalian. Itu adalah kode 7. Tapi Badan POM sudah memeriksa tentunya bagaimana susunan dari penyusun dari plastik tersebut tidak berbahaya bagi kita. Jadi yang beredar sudah melakukan uji klinis sehingga aman kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah logam. Logam yang kita akan pelajari adalah baja. Baja ini adalah sebenarnya adalah perpaduan antara besi dan karbon. Ya, karbon ini fungsinya untuk mengikat antar atom ya, sehingga kuat dan tidak mudah dipatahkan ya. Kemudian jika misalnya kalian tahu yang namanya stainless steel, itu adalah baja yang dilapisi dengan kromium ya, Cr, sehingga rentang untuk korosinya sangat sedikit. Yang kedua adalah baja ringan yang ada di atap-atap rumah. Ini juga terbuat dari gabungan ya, gabungan antara logam, aluminium, seng, dan silikon. Ketiga adalah perunggu. Perunggu itu adalah campuran antara tembaga dan timah. Karena perunggu ini tidak dapat ditarik magnet, karena elektron bebasnya antara ikatan perunggu itu tidak ada, sehingga perunggu itu lebih kuat dari tembaga. Kemudian perunggu tahan korosi ya, korosi sehingga digunakan untuk sebagai kincir kapal ya. Karena korosi itu elektron bebasnya tidak ada di perunggu, sehingga tidak mudah untuk beroksidasi ketika ada air laut ya, garam dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kuningan. Kuningan ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan alat musik. Itu adalah gabungan antara Cu dan seng. Nah, yang ketiga adalah yang keempat ya, adalah tulang dan gigi ya. Ini yang keempat, tulang dan gigi. Tulang dan gigi ini juga salah satu terdiri dari penyusun ya. Ada yang bagian tak hidup dan hidup komponennya,
hidup itu ada zat organik dan anorganik. Kalau yang hidup berarti sel-sel tulangnya. Zat organik itu ya kolagen, protein, polisakarida, dan sebagainya. Ini akan kalian bahas ketika kalian SMA ya. Kemudian zat anorganik itu ya kalsium fosfat dan sebagainya. Oke, demikian susunan benda dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Selamat belajar.